Timnas Indonesia U23 menunjukkan akhlak yang baik dengan tetap melaksanakan ibadah salat 5 waktu di sela-sela waktu istirahat selama pertandingan. Video viral menunjukkan para pemain salat di ruang ganti stadion. Garuda Muda, sebagai perwakilan dari Pot 4, berhasil mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka merupakan satu-satunya tim dari Pot 4 yang masih bertahan di turnamen ini. Uzbekistan dan Arab Saudi adalah tim paling produktif di turnamen ini, dengan masing-masing mencetak 10 gol dari 3 laga. Mereka akan bertemu di babak perempat final. Korea Selatan dan Uzbekistan belum kebobolan dalam turnamen ini. Mereka menjadi tim yang mengumpulkan poin sempurna selama fase grup. Terkait kegagalan Timnas U23 Thailand, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, mendapat kritik karena dianggap minim dalam persiapan timnas. Namun, fokus Timnas Indonesia U23 tetap pada persiapan menghadapi Korea Selatan di perempat final. Pertandingan perempat final Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia dan Korea Selatan yang akan digelar di Stadion Khalifa International di Qatar. Pertandingan ini menjadi sejarah karena Timnas Indonesia U23 akan bermain di stadion tersebut untuk pertama kalinya. Pelatih Hang dari Korea Selatan dan pelatih Shin Tae-yong dari Indonesia akan bertanding dengan strategi mereka sendiri untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Media Qatar memprediksi bahwa tiket pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan akan habis terjual. Terutama karena pelatih Shin Tae-yong merupakan orang Indonesia dan banyak pendukung yang datang dari Indonesia ke Qatar untuk mendukung Timnas Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 39.000 warga Indonesia yang tinggal di Qatar, ditambah dengan para pendukung yang datang dari tanah air. Media Qatar juga mengagumi totalitas pendukung Garuda yang terus mendukung tim mereka dengan antusiasme yang luar biasa. Selain itu, video viral menunjukkan banyaknya santri yang menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dengan semangat. Meskipun mereka tidak bisa datang langsung ke Qatar. Antusiasme para santri ini luar biasa, mereka terus mendukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi laga yang paling dinantikan oleh jutaan orang. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke perempat final sebagai runner-up di grup A setelah memenangkan 2 dari 3 pertandingan dalam babak penyisihan grup. Pelatih Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnya dengan baik untuk menghadapi Korea Selatan, tim asal negaranya sendiri. Selain itu, berita menarik datang dari Ketum PSSI, Erick Thohir, yang berhasil membawa kembali Nathan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nathan, yang telah bermain di Eropa, akan kembali membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini setelah mendapatkan izin untuk bergabung dengan tim. Hal ini menunjukkan upaya besar dari Erick Thohir dalam memperkuat Timnas Indonesia dengan menghubungkan jaringan internasionalnya. Prediksi pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan. Pertandingan ini menjadi menarik karena pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, akan melawan negaranya sendiri. Meskipun demikian, Shin Tae-yong telah menyatakan komitmennya untuk Indonesia. Dia mengungkapkan perasaan emosional yang terkait dengan melawan negaranya sendiri dan menyatakan bahwa dia ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Pelatih Korea Selatan, Hwang San-hong, juga mengakui kekuatan Timnas U23 Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Dia mengatakan bahwa kehadiran Shin Tae-yong menjadi faktor kunci kekuatan Timnas U23 Indonesia. Prediksi starting 11 Timnas U23 Indonesia dan memprediksi kemenangan tipis untuk Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-0 atau 2-1. Kecemasan Kapten Korea Selatan, Byun Jun-soo, menjelang pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 melawan Timnas U23 Indonesia. Byun Jun-soo mengakui bahwa Timnas U23 Indonesia telah menunjukkan performa yang kuat dalam grup mereka. Meskipun Timnas U23 Indonesia merupakan debutan dalam turnamen ini, mereka telah berhasil mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Byun Jun-soo menganggap Timnas U23 Indonesia sebagai tim yang terorganisasi dan agresif.
Pertandingan antara Korea Selatan dan Timnas U23 Indonesia direncanakan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024. Byun Junsu menyatakan bahwa dia siap menghadapi pertandingan tersebut. 3 pemain Korea Selatan yang harus diwaspadai oleh Timnas U23 Indonesia dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Kapten Korea Selatan, Byun Junsu, mengakui bahwa Timnas U23 Indonesia telah menunjukkan performa yang kuat dan terorganisasi dalam grup mereka. 3 pemain yang patut diwaspadai adalah Cho Hyun Taek, bek kiri yang merupakan pilihan utama pelatih Korea Selatan. Kim Min-woo, bek sayap kiri yang mencetak gol penting dalam pertandingan melawan Jepang. Dan Lee Tae-seok, bek sayap kiri yang telah memberikan 3 assist selama turnamen. Meskipun pemain berbahaya lainnya, Lee Yang-jun, tidak akan bermain karena masalah kebugaran. Pertandingan antara Korea Selatan dan Timnas U23 Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024. Anak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Shin Jae-won, memilih mendukung Timnas Indonesia U23 daripada Korea Selatan U23 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Meskipun ia adalah warga negara Korea Selatan, ia mengibarkan bendera Taegukgi dan Indonesia sebagai dukungannya. Timnas Indonesia U23, yang dilatih oleh Shin Tae-yong, telah mencapai perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pertandingan antara Korea Selatan dan Indonesia akan menentukan tim mana yang akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Adu taktik antara Hwang Seon-hong dan Shin Tae-yong menjadi hal yang menarik dalam pertandingan ini. Pertandingan akan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Yordania dengan skor 4-1 dalam pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Meskipun Yordania kalah, supporter Arab justru memberikan pujian kepada Timnas Indonesia dan mengungkapkan dukungannya. Supporter dari Maroko, Irak, Arab Saudi, dan Uzbekistan memberikan pujian atas performa Timnas Indonesia dan mengharapkan pertemuan dengan mereka di final. Timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final sebagai runner-up grup A dan akan menghadapi Korea Selatan U23. Pelatih Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa mencapai babak semifinal dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berkontribusi signifikan. Pemain-pemain naturalisasi tersebut termasuk Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choeaon. Keberadaan pemain-pemain naturalisasi ini telah memberikan perubahan positif pada tim dan berpengaruh pada penampilan keseluruhan Timnas Indonesia U23. Pelatih Hwang San-hong mengakui bahwa pemain-pemain naturalisasi tersebut merupakan poin terkuat dari Timnas Indonesia U23. Hwang San-hong juga menyoroti kekuatan lini depan Timnas Indonesia U23 yang sangat kuat. Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, meminta doa untuk Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Korea Selatan, Korsel, dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Prabowo mengucapkan doa tersebut setelah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan jajaran Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Timnas Indonesia U23 sebelumnya mencatat sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Prabowo berharap Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.